lagi dengan saya Kakak Yuli dari Diper Pusat Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal IPA SD kelas 6 yang biasa keluar di ujian nasional. Langsung aja ya. Ya, untuk soal nomor 1, perhatikan tabel berikut ini ya. Ini ada 4 macam kegiatan. Yang pertama, meletakkan susu di dalam freezer ya. Kemudian yang kedua, membuka tutup botol berisi alkohol. Yang ketiga, memanaskan besi dengan suhu tinggi. Yang keempat, meletakkan kamper di suhu ruang. Kemudian di yang samping ini ada perubahan wujudnya. P, menguap. Kemudian Q, menyublim. R, membeku. S, mencair. Nah, pasangan kegiatan dan perubahan wujud yang tepat ditunjukkan oleh, ini ada pilihannya ya. Yang A itu 1 dan R, dan 3 pasangannya P. Pilihan yang ke B, 1 pasangannya S dan 4 pasangannya Q. Pilihan yang C, 2 pasangannya P dan 3 pasangannya S. Kemudian yang D, 2 pasangannya P dan 4 pasangannya S. Nah, dari soal ini kita bisa menggunakan patokan ini ya. Benda di dalam lingkungan kita itu kan ada 3 macam ya, ada benda gas, cair, dan padat. Nah, di sini ada keterangan apabila benda gas arah panahnya ke sini ya, berarti berubah menjadi cair. Itu prosesnya mengembun. Kemudian kalau cair berubah menjadi gas, berarti prosesnya namanya menguap. Kemudian dari gas berubah menjadi padat, namanya adalah deposisi. Padat menjadi gas itu adalah menyublim. Padat menjadi cair itu adalah mencair. Kemudian yang sini ya, cair menjadi padat, ini namanya adalah membeku. Nah, dari sini meletakkan susu di dalam susu di dalam freezer. Nah, itu kan dari cair akan berubah menjadi padat. Berarti namanya adalah cair menjadi padat, itu membeku ya. Nanti 1 itu pasangannya dengan R. Kemudian membuka tutup botol berisi alkohol. Nah, ada botol isinya alkohol. Jika tutupnya dibuka, nanti alkoholnya itu akan menguap. Berarti cair menjadi gas ya. Ini yang 2 itu pasangannya adalah P. Kemudian memanaskan besi dengan suhu tinggi. Nah, itu besi kalau misalkan dipanaskan akan meleleh ya, atau mencair. Kemudian meletakkan kamper. Kamper itu adalah kapur barus, itu adalah benda padat. Diletakkan di suhu ruangan, dia itu lama-lama akan menghilang ya, atau berubah menjadi gas. Prosesnya namanya menyublim. Berarti 4 dengan Q. Nah, dari jawaban ini yang paling tepat berarti yang C ya. Soal yang kedua ya. Ayah kesulitan saat membuka botol kaca yang memiliki tutup logam berulir. Ayah lalu merendam bagian sambungan botol dan tutupnya di air panas. Setelah itu, tutup botol menjadi lebih mudah dibuka karena A. Tutup botol menjadi lebih besar dari mulut botol. B. Mulut botol menjadi lebih besar dari tutup botol. Yang C. Tutup botol menjadi lebih kecil dari mulut botol. Yang D. Tutup botol menyusut lebih dulu daripada botolnya. Nah, perlu kita ketahui ya, logam itu kalau misalkan diberi panas, itu akan mengalami pemuaian. Nah, pada kejadian ini, tutup botol dan mulut botol itu kan direndam ya di air panas, sehingga keduanya itu akan mengalami pemuaian atau akan memuai. Nah, pada tutup botol itu kan terbuat dari logam, sedangkan mulut botolnya itu adalah kaca. Pada proses pemuaian, logam itu akan lebih cepat memuai daripada kaca. Sehingga tutup botol akan lebih memuai lebih dulu ya daripada mulut botolnya yang terbuat dari kaca. Sehingga ukuran tutup botol akan lebih besar daripada mulut botolnya. Jadi jawabannya yang A ya. Tutup botol menjadi lebih besar dari mulut botol.
Soal yang ketiga, pengelompokan sumber daya alam atau SDA yang tepat ditunjukkan oleh, ini ada tabel yang terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Pilihan A, ini untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ada emas, perak, dan tembaga. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui adalah kelapa, mutiara, dan udang. Yang B, SDA yang tidak dapat yang di sini yang dapat diperbaharui adalah pala, temulawak, dan domba. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui adalah tembaga, nikel, dan besi. Untuk yang C, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ada batu kali, pasir, dan perak. Yang tidak dapat diperbaharui adalah nikel, kaca, dan tembaga. Pilihan yang D, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ada air laut, cabai, dan besi. Yang tidak dapat diperbaharui mutiara, kerang, dan pasir. Nah, untuk sumber daya alam itu sendiri itu ada dua macam ya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika kita gunakan sehari-hari atau digunakan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya adalah makhluk hidup dan air sama sinar matahari. Makhluk hidup itu kan terdiri dari hewan dan tumbuhan. Ini tidak akan habis karena makhluk hidup itu bisa dikembangbiakan atau mampu berkembang biak. Nah, untuk air dan sinar matahari ini juga tidak akan habis karena air dan sinar matahari itu mengalami siklus atau daur. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ini adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara berlebihan atau penggunaannya itu tidak secara bijaksana. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan logam. Kalau yang minyak bumi dan batu bara ini sebenarnya bisa dibuat lagi ya, cuma membutuhkan waktu yang sangat lama sampai berjuta-juta tahun. Nah, kita lihat di tabel. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, itu berarti terdiri dari makhluk hidup, air, atau sinar matahari ya. Kalau yang pilihan A, ini ada emas, perak, dan tembaga. Ini adalah logam. Kemudian kalau yang B, ada pala, ini adalah tumbuhan. Temulawak juga tumbuhan, sedangkan domba adalah hewan. Jadi ini makhluk hidup. Benar ya, ini masuknya ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalau yang C, ada batu kali, pasir, dan perak. Ini tidak bisa diperbaharui. Kalau yang D, air laut, ini dapat diperbaharui ya. Cabai dapat diperbaharui, tapi besi ini adalah logam. Berarti yang D ini nggak masuk. Nah, kita cocokkan ke yang samping ya ini. Untuk yang tidak dapat diperbaharui, ini ada kelapa, mutiara, dan udang. Ini semuanya adalah makhluk hidup. Berarti masuknya yang tidak dapat diperbaharui. Ini yang ada tembaga, nikel, dan besi. Ini semuanya adalah sejenis logam ya. Berarti masuknya yang sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Kalau yang ini bawah ada nikel, kaca, dan tembaga. Itu betul ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan untuk mutiara dan kerang ya, ini masuknya yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan pasir sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berarti untuk jawabannya yang B. Ya, soal nomor 4 ya. Perhatikan gambar rangkaian listrik. Ini ada gambar rangkaian listrik. Agar lampu L menyala, saklar yang harus dihubungkan adalah pilihan A, saklar 1 dan saklar 2, pilihan B, saklar 1 dan saklar 3, pilihan C, saklar 2 dan saklar 3, sedangkan yang D hanya saklar 3. Nah, untuk saklar itu sendiri, ini ya yang saya lingkarin
Kemudian fungsi dari saklar itu sendiri adalah untuk menghubungkan atau untuk memutuskan arus listrik. Nah, lampu L itu letaknya ada di ini ya, ini lampu L. Nah, agar lampu L menyala berarti saklar yang dilewati dari baterai ini ya, ada arus positif dan negatif. Ini adalah yang dilalui adalah saklar 3 dan saklar 2. Nah, untuk saklar 1 ini berarti tidak memiliki pengaruh ke saklar 6. Karena untuk ini lampu yang ke-6 ini akan mendapatkan arus positif dari saklar 3 dan saklar 2. Untuk saklar 1 ini hubungannya dengan lampu yang ketiga, lampu yang ke-5 dan lampu yang ke-4. Berarti untuk jawabannya hanya saklar 2 dan saklar 3. Ya, soal yang kelima ya. Perhatikan tabel berikut. Ini ada tabel tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Untuk tumbuhan ada paku, stroberi, bawang merah, cocor bebek, dan kunyit. Untuk cara perkembangbiakannya ada tunas adventif, rhizoma, umbi lapis, spora, dan stolon. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya ditunjukkan oleh nomor yang A 1T, 2T, dan 3Q, yang B 1S, 3R, dan 5Q, yang C ada 2T, 3R, dan 4Q, yang D 2Q, 4Q, dan 5R. Nah, untuk tumbuhan cara perkembangbiakan secara vegetatif alami atau secara tidak kawin ya, itu antara lain ada tunas, contohnya adalah pohon pisang dan pohon bambu. Kemudian yang berkembang biak dengan rhizoma, ini ada temulawak, kunyit, jahe, lengkuas ya. Kemudian yang berkembang biak dengan spora, itu ada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Umbi lapis, ini contohnya adalah bawang merah dan bawang putih. Untuk umbi batang, itu ada kentang. Sedangkan umbi akar, contohnya adalah singkong. Untuk stolon atau nama lainnya adalah geragi, contohnya ini pada tumbuhan stroberi. Dan yang terakhir ada tunas adventif, ini contohnya adalah cocor bebek. Nah, dari tabel ini, tumbuhan paku berarti berkembang biak dengan spora. Berarti nomor 1 itu harusnya pasangannya dengan S ya. Sedangkan stroberi ini berkembang biak dengan stolon atau nama lainnya adalah geragi. Berarti 2 itu pasangannya dengan T. Sedangkan bawang merah ini berkembang biak dengan umbi lapis ya. Nomor 3 itu pasangannya adalah R. Kemudian untuk cocor bebek berkembang biak dengan tunas adventif, itu adalah 4R. Sedangkan kunyit itu berkembang biak dengan rhizoma, 5Q. Nah, kita lihat pilihan yang tepat ya. Ini ada 1P berarti salah. Ini yang B ada 1S betul, 3R, kemudian 5Q ya. Jawabannya yang B. Ya, oke, demikian tadi beberapa soal yang sering keluar di ujian nasional materi IPA SD kelas 6. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe di Biper Pusat Channel. Sampai ketemu lagi dengan Kakak Yuli di video-video lainnya.